Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas materi metode AHP. Metode AHP itu dikembangkan oleh Thomas L. Sati, seorang ahli matematika sekitar tahun 1971 sampai 1975. Saat itu beliau profesor di Wharton School. Permasalahan pada AHP diatur ke dalam hierarki atau tingkatan dari kriteria dan alternatif. Untuk hierarkinya seperti digambar pada AHP itu kita akan membuatkan sebuah hierarki yang kita sudah tahu tujuannya jadi apa, kriterianya apa saja, alternatifnya apa saja. Contoh di sini. Pemilihan kos. Goalnya itu adalah memilih kos. Kita mempunyai kriteria masing-masing. Mungkin untuk memilih kos itu, untuk anak kos itu ada kriterianya, misalnya kalau jarak ke masjid, jarak tempat beli makan, jarak ke kampus. Kriterianya itu, jarak ke masjid, jarak tempat membeli makanan, dan jarak ke kampus. Untuk alternatif, mungkin sudah ada pilihannya itu kos mawar, kos anggrek, kos apa lagi tuh? Kos mawar, kos anggrek, dan kos anggur. Setelah itu, dan pada AHP itu ada nilai perbandingan berpasangan. Itu skala nilainya itu 1 sampai 9 dengan keterangan yang bisa dibaca sendiri. Untuk contohnya saat perbandingan berpasangan nanti itu saya buatkan nanti. Pada AHP itu kita menggunakan tabel IR untuk pengujian konsistensinya. Nilai IR itu bergantung dari ukuran metriknya. Ukuran metrik itu kita bisa lihat dari jumlah alternatif atau jumlah kriterianya. Misalnya kita menggunakan kriteria kita 3, berarti itu ukuran metrik kita 3. Dan alternatif kita misalnya ada 4 atau 5. Ukuran metrik kita itu 4 atau 5, misalnya 0,9 atau 1,12. Begitu selanjutnya. Langkah-langkah AHP. Itu langkah pertama itu kita bangun hierarki dari masalah. Itu ada tujuan, kriteria, dan alternatif seperti yang saya jelaskan di atas. Langkah kedua kita hitung weights-nya atau priority factor-nya dari alternatif maupun kriteria. Di langkah kedua ini ada dibagi lagi menjadi 3 langkah. Yang saya tuliskan di sini langkah 2, 1 itu kita lakukan perbandingan berpasangan. Langkah 22 itu kita tentukan priority factor atau W. Langkah kedua, 3 itu pengujian konsistensi. Saat pengujian konsistensi itu ada konsistensi indeks dan konsistensi rasio yang disingkat dengan CI dan CR. Langkah terakhir itu kita buat ranking secara keseluruhan. Jadi langkah kedua ini intinya untuk keberhasilan langkah ketiga. Di sini kita punya soal. Contoh soalnya ini, contoh kasus lah istilahnya nih. Budi ingin memilih pekerjaan. Kriteria yang dipertimbangkan oleh Budi itu adalah lokasinya, prospek, dan gaji. Lokasi di sini, Budi inginnya dekat dari rumahnya, tidak terlalu jauh. Lokasinya, prospeknya, terus gajinya. Tentukan CR-nya sudah konsisten atau belum. Apabila sudah kita ketahui prospek itu Budi 4 kali lebih penting daripada lokasi. Budi lebih penting prospeknya daripada lokasi. Terus gajinya itu 2 kali lebih penting dari prospek, dan gaji itu 8 kali lebih penting dari lokasi.
gaji itu lebih penting dari lokasi. Sejauh apapun lokasinya, asal gajinya tinggi, oke. Itulah istilahnya. Apakah sudah konsisten pembagian yang di atas ini? Prospek 4 kali lebih penting dari lokasi, gaji 2 kali lebih penting dari prospek. Kalau dia tidak konsisten, kita rubah lagi angka-angkanya itu. Misalnya prospek diganti jadi 3 kali lebih penting dari lokasi. Tapi kalau sudah konsisten, berarti nilainya tetap segitu aja. Jadi kita harus menguji konsisten atau tidaknya. Itu dan terus selanjutnya kita memiliki data alternatif. Di sini kita mempunyai alternatif ada perusahaan A, B, dan C dengan lokasi serta prospek dan gaji yang telah ada. Dari data ini akan kita gunakan nanti. Tentukan urutan pekerjaan yang bisa dipilih Budi jika dari kasus di atas diketahui, yaitu perusahaan A, B, dan C. Untuk kriteria prospek, karena di situ ada baik, cukup, dan sangat baik, itu sudah ada ketentuannya. Sangat baik, itu ketentuannya 3 kali lebih penting daripada baik, baik 2 kali lebih penting daripada cukup, sangat baik 4 kali lebih penting daripada cukup. Ini sama kita menentukan konsistensinya, apakah sudah konsisten atau belum. Di sini saya kurang, di sini kan saya cuma menuliskan tentukan wax atau priority factor untuk kriteria prospek di atas. Dan sebenarnya ada tambahan lagi, apakah sudah konsisten atau belum. Sama seperti yang ini, apakah sudah konsisten. Oke, langkah pertama, kita buat hierarkinya. Tujuannya, memilih pekerjaan. Oke. Kriteria, lokasi, prospek, dan gaji. Sudah ada. Ketiga, alternatifnya perusahaan A, B, dan C. Sudah ada. Dilihat garis-garisnya. Perusahaan A itu lokasinya, prospeknya, gajinya di garis. Perusahaan B begitu juga. Lokasi, prospek, dan gaji. Perusahaan C, lokasi, prospek, dan gaji. Dari data ini nanti kita akan membandingkan. Untuk kriteria lokasi, perusahaan A ke perusahaan B, perusahaan A ke perusahaan C, perusahaan B ke perusahaan C. Begitu sebaliknya. Prospek begitu juga, gaji begitu juga. Langkah kedua, kita hitung weights atau priority factor dari alternatif maupun kriteria. Nah, langkah kedua satu ini kita lakukan perbandingan berpasangan yang disebut dengan menjadi metrik C. Pertanyaannya, dari mana dapat data angka-angka itu? Perusahaan A ke perusahaan A itu 1. Baik, saya akan menjelaskannya. Di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan Excel. Kita harus melakukan perbandingan berpasangan kriteria lokasi. Setelah itu kita akan lanjutkan kriteria prospek dan gaji. Yang pertama kita lakukan adalah untuk lokasi kita lakukan metrik perbandingan berpasangannya. Lokasi ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Di sini saya akan membedakan warnanya untuk ini warna kuning dan ini warna merah. Sebelum kita lihat datanya, di sini saya akan memberi nilai jika perusahaan A ketemu dengan perusahaan B. Oh ya, cara membacanya itu adalah perusahaan dengan yang warna kuning lebih penting daripada perusahaan dengan warna merah. Perbandingannya seperti itu misalnya. Perusahaan A dibandingkan dengan perusahaan A itu otomatis sama. 1, begitu juga ini 1, dan ini 1. Jadi kita tinggal membandingkan perusahaan B ke A, perusahaan C ke A, atau perusahaan A ke B, atau perusahaan A ke C, atau begitu perusahaan B ke C. Untuk mengisi data ini, kita harus membaca soal yang tadi. Untuk lokasi. Kita lihat soal lokasi. Saya tuliskan di sini.
Perusahaan A, B, C. Kalau ragu saya buat aja perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Cara ini 12, ini 6, ini 2, betul? 12, 6, 2, dalam 1 kilo. Oke. Ini informasi kita simpan di sini. Dari informasi ini, kita akan mengisikan di sini. Untuk lokasi pekerjaan jarak, otomatis itu jarak yang paling terdekat. Nih, perusahaan C. Perusahaan C ke perusahaan A. Perusahaan C itu jaraknya 2, perusahaan C 2, perusahaan A itu 12. Kita bandingkan dulu, perusahaan C dan perusahaan A. Itu 2, 12. Jaraknya tuh 6 kali lebih jauh daripada perusahaan A. Perusahaan C jaraknya lebih dekat 6 kali, itu istilahnya. Bukan lebih jauh, lebih dekat 6 kali daripada perusahaan A. Perusahaan C ke perusahaan B. Itu perusahaan B itu 6. Perusahaan C itu 2. Kita sebenarnya bisa menggunakan rumus 6/2. 2 ke 6 itu kan 3 kali itu. Perusahaan C 3 kali lebih dekat daripada perusahaan B. Ada lagi perusahaan A ke perusahaan B. Nah, kita ambil perusahaan B ke perusahaan A. Perusahaan B ke A itu 6, 12. 2 kali lebih jauh daripada perusahaan B. Perusahaan B ke perusahaan A itu jaraknya 2 kali lipat lebih jauh perusahaan A. Nah, setelah ini kita isi, kita akan coba lihat kebalikannya. Perusahaan B ke perusahaan A itu 2. B ke A itu 2. A ke B itu berapa? Kebalikannya. 1/2. Kenapa 1/2? Karena perusahaan B itu sebenarnya, kalau mau kita tuliskan ini, 2/1. Nah, begitu juga dengan perusahaan B ke perusahaan C. Perusahaan B ke perusahaan C itu berapa? Di sini perusahaan C ke perusahaan B itu 3. Saya tuliskan 3/1. Kebalikannya itu adalah 1/3. Perusahaan A ke perusahaan C itu berapa? Kita lihat kebalikan. Perusahaan C ke A 6. 6/1. Kebalikannya itu 1/6. Sampai di sini sudah paham? Ini kita belum membuatkan hasil baginya ya. Ini saya cuma menggambarkan. Beginilah gambarnya. Kenapa ini kebalikannya? Karena ini 2/1, kebalikannya 1/2. Untuk penulisan yang benarnya seperti ini. Kita hapus tanda ini ya. Ini sama dengan kita ganti dengan sama dengan. Setelah itu kita membutuhkan total di sini. Rumus total itu sum. Total dari ini berapa? Ini totalnya kita tarik aja ke samping. Selesai semua. Oke. Jadi beginilah cara memberi nilainya.